Hi guys, welcome to this channel. Jadi hari ini aku akan bikin review buku lagi di masa karantina ini. Dan kalian misalnya nyadar dengan kostumnya ini sama kayak video sebelah yang baru aja di-upload, karena pada hari itu aku bikin 2 video, yaitu review buku haul atau ngehaul buku dari Growthmart, dan sekarang review buku salah satu yang benar-benar aku baca sekitar semingguan dan aku nggak ekspektasi, bahkan aku nggak menyangka akan selesai secepat itu bagi aku ya. Karena semasa karantina ini aku kayak mikirin buku romantis apa yang harus aku baca, tapi sebenarnya aku punya TBR ini yang harus aku selesaikan. Jadi akhirnya selesai dan aku akan segera review bukunya. Ya, ini dia bukunya, The 100 Tower City, Kota 100 Menara by Gary Kilworth. Ini bukunya aku beli di Big Bad Wolf waktu itu sekitar harga kisaran 19.000, dan buku ini ada di Novel Indonesia karena sudah diterjemahkan, dan halamannya sekitar 371 halaman. Dan buku ini menceritakan kisah keluarga yang berada di London, di mana keluarga ini adalah keluarga yang menyukai menjelajahi mesin waktu, yaitu pergi ke abad sebelum atau abad sesudah, atau di masa depan atau di masa lalu. Pada waktu itu ternyata orang tuanya mereka, jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu, yang menjadi tokoh utama ada 3, yaitu ada Jake, Annie, dan Davey. Pernah baca bisa komen di bawah nama anak 3-nya siapa. Ternyata orang tua mereka pergi ke zaman dimana sekitar tahun 1903 di Praha, ibu kotanya Bohemian, dan kota Praha ini masih dikendalikan oleh tentara Austria. Dan pada saat mereka sampai di sana ternyata orang tua mereka itu terjebak atau dikira mata-mata dari kota lain, dan akhirnya dipidanakan atau dipenjara oleh tentara setempat. Akhirnya karena mengetahui itu, sepupu ibunya yang pada masa 1903 akhirnya datang menggunakan mesin waktu ke zaman abad 20, yaitu abad sekarang, untuk memberitahukan kepada anak-anak mereka. Dan akhirnya Jake dan adik-adiknya merasa harus membantu orang tuanya dari masalah tersebut, karena nggak mungkin orang tuanya akan hidup lama di masa lalu dan dalam penjara juga ya kondisinya. Karena misalnya orang masa depan datang ke masa lalu, maka silsilah atau sejarah dalam masa berjalannya hidupnya itu pasti akan berubah ya. Jadi sedikit berubah dan kita nggak tahu pada saat itu kondisinya jadi gimana. Dan akhirnya mereka memutuskan pergi ke bus 903, yang dimana tadinya hanya Jake dan sepupu ibunya saja yang mau pergi ke sana, tetapi karena tidak tega meninggalkan adiknya, akhirnya memutuskan mereka semua pergi. Pada saat sampai di sana, mereka jalan, mereka akhirnya mengganti baju menjadi baju ciri khas tahun 1903, dan gak mungkin mereka menggunakan pakaian modern seperti sekarang kayak gini kan. Mereka mulai untuk mencari pada hari itu juga. Pada saat mulai pencarian, ternyata mereka tertangkap di jalan. Karena dikira para tentara tersebut kenapa mereka harus pergi berjalan, dan sedangkan di jalan tersebut sepi, karena keadaan di sana itu lagi sangat dijaga banget, jadi jarang orang untuk pergi kemana-mana sendirian atau ramai-ramai. Jadi kondisinya tuh kayak kondisi sepi gitu jalannya, dan para polisi curiga, akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi dan minta keterangannya. Pada saat diminta keterangan dan kurang cukup kuat karena masa tersebut, karena tidak ada data-data lengkap, akhirnya memutuskan siapa yang akan dipidanakan, dan yang dipidanakan adalah sepupu ibunya. Tersebut bebas dan mereka akhirnya pergi ke rumah kerabat ibunya yang lain, yaitu Franz di sini ya. Dan di sini keluarganya welcome juga, dan akhirnya di sana mereka merencanakan apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya mereka mencari mulai dari pencarian mesin waktu, karena mesin waktu ayah ibunya diambil seseorang atau sudah dijual. Jadi waktu ibunya sampai sama ayahnya, ternyata mesin waktunya itu nggak ada di tangan mereka. Terus yang kedua, mereka juga harus mencari ayah ibu mereka di mana dipidanakan.
Pada saat mereka mencari yang pertama, tadinya mencari itu adalah Jack dan Franz, tapi tidak menemukan hasil. Akhirnya mencari bertiga karena adiknya ingin ikut ya, kayak merasa gak ada kerjaan di dalam rumah, padahal mereka di sana tujuannya untuk mencari, kenapa tidak cari sama-sama. Akhirnya mereka mencari sama-sama dan malah terjadi yang gak diinginkan, yaitu mereka karena saking penasarannya kenapa gak ketemu-ketemu sekitar semingguan, akhirnya mereka pergi kantor polisi. Mereka menanyakan kabar orang tuanya di mana. Di situ mereka kasih alasan bahwa orang tuanya dan mereka adalah orang London yang datang berlibur untuk ke Praha. Tapi karena keterangannya dicurigai, akhirnya mereka dikira adalah anak hilang. Jadi akhirnya mereka dipisahkan. Dan sebelum dipisahkan ini, Devey itu ada di jalan karena mereka terpisah oleh sebuah polisi juga. Jadi mereka saking paniknya dan harus lari kan, harus bersembunyi. Akhirnya Devey terpisah oleh Anne dan Jack, dan Anne Jack akhirnya pergi kantor polisi karena gak kuat untuk mencari orang tuanya, serta ingin menanyakan gimana untuk mencari adiknya yang hilang. Karena dikira mereka itu, jadinya mereka dipisahkan. Jack menjadi tentara dan Anne menjadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah bangsawan yang bernama Cotnes. Cotnes City adalah seorang nenek atau wanita yang sudah hidup sendiri karena suaminya sudah meninggal. Di situ dikira orang itu kan kayak keras ya, padahal enggak. Pada saat si Anne bekerja di sana, awalnya jadi pembantu luar, di mana yang harus disuruh-suruh sama pembantu dalam. Karena diketahui kemampuannya Anne saat membersihkan kamarnya Cotnes, dan di sana diketahui bahwa Anne bisa berbicara berbagai macam bahasa. Karena anak-anak pada zaman Praha itu tidak memiliki pendidikan yang cukup. Waktu dilihat, wah keren banget, akhirnya dijadikan seorang pembantu pribadi, ya kayak pribadinya Cotnes. Di situ hidupnya juga bahagia, dia bertemu dengan banyak-banyak orang, kayak pembantu-pembantu yang ramah, walaupun ada satu pembantu yang bekerja di salon yang tidak suka dengan dia dan berbagai pembantu lainnya. Tapi kehidupannya Anne ini tidak terlalu nggak diketahui banget. Yang lebih jelas yaitu kehidupannya Jack. Nah, Devey ini kayak ceritanya itu singkat atau kepotong-kepotong, dimana ternyata dia itu diasuh oleh keluarga yang bekerja untuk seperti lakukan wayang ya, kayak teater-teater kecil di mana boneka-boneka yang bekerja, tetapi akhirnya yang bekerja adalah Devey menjadi aktor dalam sebuah teater tersebut yang akhirnya terkenal juga. Dan ternyata Jack di tentara juga menjadi orang yang penting, yaitu akhirnya dia menjadi seorang drummer peperangan. Jadi setiap drumnya berbunyi, mereka boleh menyerang. Pada saat masa itu, akhirnya karena memiliki jabatan yang penting dalam sebuah angkatan, Jack akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri tentang di mana mesin waktunya, serta meminta tolong adiknya untuk meminta Cotnes, karena Cotnes baik ya, untuk membantu. Akhirnya Jack menemukan di sebuah toko, dan di sana itu ternyata ada orang yang jual toko. Dia langsung datang, siapa ya yang beli waktu itu, dan ternyata yang beli adalah seseorang kayak tentara atau polisi yang tidak memiliki tangan satu, jadi cuma punya satu tangan, yang lainnya tangan yang satunya lagi adalah tangan palsu. Nah, saat dia tahu, dia cari-cari dan ternyata itu adalah pemimpin dalam militer. Akhirnya dia datang ke Bali, ke asramanya, dan meminta teman-temannya, yaitu ada Martin, dan ternyata itu Martin adalah kakek moyangnya dia, dan dia bingung akhirnya bisa bertemu dengan kakek moyangnya, dan satu lagi aku lupa. Dan akhirnya mereka berdua setuju untuk membantu. Pada saat itu sebenarnya Jack udah tertangkap dan akhirnya masuk penjara juga karena dikira masuk ke kamarnya kapten atau jenderalnya itu secara tidak izin. Akhirnya dimasukkan, tapi Jack dan Martin membantu, serta temannya Anne tahu kalau kakaknya si Anne ini di dalam penjara militer karena telah ingin berusaha untuk mencari mesin waktu orang tuanya mereka. Masa-masa itu udah mulai deket nih untuk mengetahui di mana orang tuanya, karena udah mulai banyak yang ngebantu mereka.
Akhirnya mereka berdua memutuskan mencari orang tuanya terlebih dahulu, baru mereka mencari Davey. Akhirnya Anne, temannya Anne dan Jake pergi untuk ke Puri Karlstein. Itu di mana jauh dari Praha, nggak terlalu jauh sih. Di situ tempat orang tuanya dipenjarakan. Akhirnya mereka pergi ke sana melewati lorong menggunakan kereta pertambangan, dan mereka akhirnya menemukan orang tuanya. Pertama menemukan ibunya, dan akhirnya minta untuk mengambil kunci dari penjaga. Akhirnya dapat. Akhirnya orang tuanya bebas. Di sana banyak banget tantangan mereka karena banyak banget penjaga. Akhirnya mereka pergi secara berempat aja karena temennya Anne akhirnya melewati selokan gitu, karena temennya Anne itu adalah orang tikus. Jadi maksudnya orang-orang Praha yang tinggal di bawah apa ya, di bagian tanah tapi di bawahnya gitu. Terus sepupunya gimana? Sepupunya Anne dan ibunya Anne itu akhirnya pergi sendiri, dan yang ngebantu lainnya juga akhirnya memisahkan diri. Yang penting keluarga ini pergi ke masa depan dengan aman, atau ke masa sekarang, ke abad 20 dengan aman. Akhirnya bebas, dan akhirnya mereka pergi ke rumahnya Franz. Akhirnya setelah itu mereka mencari Davey, dan ternyata pindah ke tempat pertanian, tapi dia tetap berteman dengan orang-orang yang ada, orang-orang atau orang-orangan yang palsu gitulah, kayak boneka-boneka, tapi yang dianggap Davey adalah hidup. Akhirnya bebas juga Davey dari asuhan orang tersebut, dan akhirnya mereka kembali ke masa abad 20, dan di situ mereka akhirnya berjanji tidak pergi lagi ke sana, karena kalau untuk anak-anak bahaya gitu kan, karena banyak banget leluhur-leluhur yang berbeda dengan kita, maksudnya cara berpikirnya. Akhirnya yang pergi ke sana beberapa hari kemudian ayahnya pergi lagi untuk nggak tahu untuk urusan apa, untuk urusan sepupu atau bukan, tapi akhirnya ayahnya pergi lagi ke masa lalu, dan ibu dan anak-anaknya stay di rumah, dan mereka berharap agar ayahnya tetap kembali. Jadi endingnya aku udah kasih tahu bahwa ini happy ending, tapi sebelum itu kalian harus mengerti isi-isinya, karena aku nggak jelasin dengan detail isi-isi dari buku ini. Kalau aku jelasin sepenuhnya pasti ini panjang banget durasinya. So, aku recommended banget buat buku ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.